Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Pohan Kicau Channel. Teman-teman sahabat Kicau Mania dan juga sahabat subscriber dimanapun kalian berada, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya buat Pohan Kicau Channel. Tentunya akan memberikan banyak konten-konten terbaik melalui Pohan Kicau dan perawatan murai secara konsisten. Oke teman-teman sahabat Kicau Mania, jangan meninggalkan konten terbaru dari Pohan Kicau Channel. Dan terus dukung channel Pohan Kicau ini dengan subscribe-nya ya teman-teman sahabat Kicau Mania. Oke sahabat Kicau Mania, setiap orang ingin memiliki murai batu yang fighter, ingin memiliki burung gacauannya itu lebih bagus gitu ya. Namun jangan salah, ketika kita memiliki murai batu ataupun memiliki burung berkicau, itu perlu ada konsistensi dalam perawatan. Perawatan ini menjadi salah satu terobosan ataupun salah satu di mana kita akan banyak mendapatkan penghargaan dari perawatan kita gitu. Salah satunya itu adalah alternatif ataupun teknik pengembunan. Jadi sahabat Kicau Mania, ketika memiliki murai batu itu jangan sampai melewatkan momen ataupun ya perawatan pengembunan. Nah, namun sahabat Kicau Mania, ketika kita ingin mengembunkan murai batu itu jangan sampai kita langsung ya mengembunkan murai batu kita. Namun ada beberapa catatan yang harus kita ketahui. Yang pertama itu adalah kita harus cek terlebih dahulu kondisi murai batu kita, gitu kan? Kan kita tidak tahu bahwa setiap murai batu itu kan ada yang sehat, ada yang tidak sehat, seperti gitu kan. Maka kita harus, seorang pemilik ataupun seorang perawat itu ya harus sedikit mengecek terlebih dahulu sebelum kita melakukan teknik pengembunan itu. Yang kedua, kita tidak wajib mengembunkan bagi murai batu yang lagi sakit gitu kan. Ini poin yang kedua, ini adalah catatan untuk sahabat Kicau Mania, jangan sampai kita melakukan teknik pengembunan ini untuk murai batu yang sedang sakit ya. Oke, kembali lagi kepada pengembunan. Jadi poin yang pertama, ketika kita ingin mengembunkan murai batu itu, yaitu mengecek terlebih dahulu kondisi kesiapan murai batu kita. Nah, biasanya sahabat Kicau Mania melakukan pengembunan ini bagi murai batu yang memiliki permasalahan ya. Permasalahan mental, seperti drop mental, kurang ngotot, kurang berkicau, ataupun murai batu yang galak. Maka teknik pengembunan ini sangat bermanfaat untuk sahabat Kicau Mania. Kemudian apa yang dilakukan ketika kita dan kapan kita melakukan pengembunan? Ya kira-kira kisaran antara jam 5 ataupun jam setengah 6. Itu disesuaikan dengan kondisi cuaca pada saat itu gitu. Kalau kondisi cuacanya itu cerah, ya apa boleh buat, kita harus mengembunkan murai batu kita. Kita cukup keluarkan murai batu kita gitu kan. Kemudian buka kerodongnya dan coba lihat dulu kesehatannya ya, cek dulu. Kalaupun memang murai batu kita sehat ya, kita berikan aja jangkrik gitu, minimal 2 ataupun 1. Itu sesuai tergantung dengan keinginan pemilik gitu. Kalau rata-rata settingan hariannya itu 7, kita cukup sebelum pengembunan itu berikan 2 saja ataupun 1. Nah, sebagai ya supaya memang tidak masuk angin lah ya. Kalau manusia itu kalau ingin bepergian naik motor ataupun kita kemana gitu, perlu kita sarapan terlebih dahulu. Nah, minimal kita cara perawatannya itu disesuaikan dengan kita menjaga diri juga sama seperti gitu. Kita harus memberikan sarapan terlebih dahulu supaya memang ketika kita mengembunkan murai batu itu agak agresif gitu ya, tidak diam gitu. Artinya kalau sudah agresif itu berarti murai batu kita kan sehat seperti gitu. Nah, ketika kita sudah memberikan jangkrik ya, settingannya minimal dikasih 2, kemudian kita gantungkan, bisa yang di teras. Kalau di teras saya rasa
agak lumayan berbahaya gitu, karena banyak mangsa ataupun banyak kucing ataupun apa nanti menjadi predator gitu ya, bisa bisa membahayakan murai batu kita. Nah, biasanya yang dilakukan oleh saya itu kita menggantungkan di tempat gantungan yang biasanya kita menjemur gitu ya. Adapun juga ada sebagian pengalaman saya itu menggantungkan murai batu ketika pengemudan itu di pohon gitu ya, karena memang alamnya sangat cocok ya ketika kita mengembunkan, seakan-akan murai batu yang ketika diembunkan itu berada di alam bebas gitu ya. Kita embunkan aja kemudian gantungkan di pohon gitu ya. Nah, kisaran sampai terbit matahari lah gitu ya. Sampai terbit matahari baru kita mengembunkan. Baru kita selesai pengembunan gitu ya. Kemudian kita bersihkan terlebih dahulu alasnya. Kemudian kita berikan settingan sesuai dengan settingan masing-masing. Nah, ada beberapa manfaat rekan-rekan dan sahabat kicau mania ketika kita melakukan pengembunan. Nah, biasanya orang yang melakukan pengembunan itu khusus untuk murai batu yang suka mengikuti kontesnya, agar sifat fighternya itu bisa kembali muncul gitu. Jadi burung itu terpacu naluri alamnya gitu ya, untuk mengeluarkan suara kicau serta mengeluarkan fighternya. Pasalnya, suasana pagi hari adalah saat-saat dimana burung akan aktif berkicau di alam bebas. Nah, itu bagian dari filosofi kenapa kita harus mengembunkan murai batu gitu kan. Oke, manfaat lain dari pengembunan untuk murai batu kita yaitu yang biasanya kita dapatkan ya, pengalaman dari sahabat kicau mania, yaitu ketika murai batu kita dalam keadaan masalah birahi gitu ya. Jadi tahapan pengembunan ini akan menjadi jalan keluar ya. Salah satunya untuk menyederhanakan, salah satunya untuk bisa mengurangi birahi pada murai tersebut. Dan pula banyak sih sebetulnya manfaat dari pengembunan itu ya. Jadi selain tadi yang bermasalah mental, kemudian bermasalah birahi burung, manfaat-manfaat lain pun juga akan dirasakan dan didapatkan oleh murai batu kita. Nah, coba rekan-rekan sahabat kicau mania bisa melihatlah ketika murai batu yang kita pelihara itu sering diembunkan, itu fighternya itu sangat luar biasa. Dan juga ketika kegacorannya ya di pagi hari, ketika kegacoran di pagi hari itu sangat berbeda dengan burung kicau yang tidak diembunkan gitu. Alasan kenapa pengembunan itu wajib bagi murai batu yang sehat, salah satunya itu untuk mengembalikan mental fighternya. Jadi sahabat kicau mania yang mengembunkan murai batu, mudah-mudahan murainya itu tetap sehat dan tetap fighter dan tetap mendapatkan banyak prestasi di lomba-lomba burung berkicau. Itu saja teman-teman sahabat kicau mania, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya buat Puan Kicau Channel.